Pemirsa, atap bangunan musola 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang roboh ternyata tidak menggunakan genteng, melainkan menggunakan cor semen datar. Pada hari ambruknya bangunan, pengecoran atap bangunan dilakukan sejak pagi hingga selesai pukul 12 siang. Sekitar 3 jam kemudian, bangunan roboh saat digunakan beribadah oleh para santri. Saksikan ulasannya dalam segmen Benang Merah berikut ini. Nggak terjepit apa-apa ya, nggak terasa sakit apa-apa. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Senin sore 29 September 2025, sebuah bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Buburan, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah santri menjadi korban dan tertimbun reruntuhan bangunan. Ambruknya bangunan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, buka suara setelah bangunan musola ambruk. Pengasuh menyebut bangunan tersebut memang masih dalam tahap pembangunan. Pengecoran yang terakhir saja itu jebol. Ya hanya itu. Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Bangunan musola yang ambruk terdiri dari 3 lantai dengan atap beton di bagian paling atas. Pada hari terjadinya insiden, pengecoran beton dilakukan di bagian paling atas itu. Ya enggak, itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Jadi saya nggak tahu tadi mengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai dari pagi. Mungkin jam 12 sudah selesai mungkin. Kok nggak ada, oleh nggak ada sama sekali. Informasi hasil analisis dari ITS ini semua sudah kegagalan struktur penyangga semua totally collapse atau gagal total, dan ini diintervensi sedikit saja akan merubah pola runtuhan dan rembetannya. Mohon izin saya memberikan gambaran seperti spider web. Satu titik kita colek maka rembetan getaran itu bisa sampai ke semua sektor yang terconnecting dengan bangunan tersebut. Begitu joinnya lepas secara bersamaan, maka dia langsung kolaps bersamaan dan menimpa penghuni yang ada di bawah. Kalau kita lihat apakah merupakan kelalaian, ya memang ini dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur teknik yang berlaku. Ada kaidah-kaidah teknik yang tidak dikerjakan. Padahal kita punya standar nasional Indonesia yang memandu kita untuk metode pelaksanaan di lapangan itu harus seperti apa. Join yang benar itu harus seperti apa. Jumlah tulangan yang ada itu harus apa. Tekuan itu juga harus diperhatikan. Nah, ini terlihat sekali pada saat pelaksanaan ini tidak dikerjakan dengan baik sesuai aturan. Kalau kualitas material juga menjadi salah satu faktor. Mutu material beton, mutu material tulangan itu nanti juga harus diperiksa apakah sesuai dengan kualitas mutu standar yang disyaratkan oleh SNI kita. Jadi nanti kalau kita akan dapatkan informasi mengenai kualitas mutu beton itu bisa minggu depan ini akan keluar dari hasil pengujian laboratorium yang dipimpin oleh tim Krimsus Lab 4 Polda Jatim. Waktu roboh ini ada miring jatuh ke arah selatan, miring ke sini, dan ini ada balok besar ke sini dan itu nabrak ke gedung existing. Dan itu lepas semua sambung-sambungannya, dan ini terlihat sekali ini bekas balok yang masuk ke sana, dan di atasnya ini yang dari lantai 3 juga nabrak kolom existing yang ada dan sudah terlihat sekali bengkok. Ini sangat membahayakan dan ini harus segera dilakukan perkuatan untuk supaya tetap bisa difungsikan. Nah,
akibat dia nabrak ini terdapat tulang-tulangan yang menyangkut pada elemen kolom yang ada. Dan ini sudah rusak, kalau kita tarik tambah rusak, gedung existing akan ambruk. Nah, oleh sebab itu saya kasih beberapa penyangga baja di sini untuk menstabilkan reruntuhan. Tugasnya untuk menstabilkan reruntuhan agar kalau dipukul, digempur, dipecah oleh alat-alat berat, struktur yang di bagian bawah itu yang sudah roboh ini tetap stabil, tidak mempengaruhi gedung existing. Tim SAR gabungan tuntas melakukan pencarian korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari ke-9, Basarnas melaporkan total korban meninggal dunia 67 orang, termasuk 8 bagian tubuh. Hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8, kalau kami mohon maaf, 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak TVA. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia. Dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Pagi sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area termasuk sisa-sisa bangunan kami sisir. Kemudian ya itu tadi pukul 21 kami masih dapat 1 body part, kami kirim lagi. Kemudian pagi hari ini kami akan melaksanakan penyisiran lagi sekali lagi di area yang sudah mungkin nanti bisa dilihat sudah rata dengan tanah, dan itu yang kami lakukan. Harapan kami juga mungkin sudah disampaikan Bapak Deputi, mungkin tidak ada lagi yang tersisa. Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Dari BNPB tidak akan lepas libat dalam hal ini. BNPB akan terus mendampingi pemerintah provinsi maupun kabupaten sampai dengan selesainya seluruh kegiatan. Jadi untuk kegiatan yang berikutnya ini adalah kami akan masa transisi, artinya bukan transisi menuju transisi darurat, tidak, transisi alih ke pemerintah provinsi. Tapi kami tetap mendampingi Pak Gatot sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus terus mendampingi, kemudian juga mengasesmen bangunan yang ada di sekitaran pesantren ini agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi.